dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Membahas mengenai sholat Pak Ustadz, kan kita tahu punya keluarga, punya anak-anak yang lagi kita nasihati, kita didik supaya punya iman dan takwa. Dan salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah sholat. Tapi tidak mudah memang untuk mengajarkan anak untuk sholat. Bagaimana caranya mengajarkan mereka dan kalau mereka meninggalkan sholat, apa boleh dihukum? Apa bentuknya? Ya, kalau soal hukum Nabi pernah bilang begini. Beruntung orang tua yang menyediakan rotan, kayu di rumahnya untuk mendidik anaknya sholat. Coba, Nabi bilang begini, 7 tahun ajar dia sholat. Jadi 7 dari 1 sampai 7 itu sudah diajar sholat. 10 tahun masih tidak mau, pukul. Itu boleh. Tapi pukulnya bukan langsung pak. Wadaw, viral Pak Ustadz. Apalagi sekarang, anak-anak kita bisa dilapor orang tuanya ke polisi. Ya? Nah, maka dari kecil. Anak saya itu dari kecil. Nah, ibunya kasih bangun sholat subuh. Tidak mungkin anak mau sholat subuh kalau ibunya tidak sholat. Oh, beratnya itu ngajar anak-anak sholat. 2 kamar dikasih bangun dulu yang pertama. Bangko nak bangko. Bangun ini duduk. Kita pergi di kamar kedua. Bangko nak bangko. Tidur lagi nih. Begitu. Itu orang begitu masih lebih mulia di sisi Allah daripada tidak pernah kasih bangun anaknya. Maafkan saya kalau saya harus berkata, lebih baik memelihara kambing di rumah satu daripada anak yang tidak sholat. Maafkan saya kalau harus bilang begitu. Kenapa Ustadz? Kambing ada gunanya Bu. Kalau dia tidak ada guna, diapain? Dipotongi. Iya toh, dimakan semuanya. Kalau tidak mau dipotong, dijual. Atau disedekahkan. Tapi kalau anak, mau diapa Bu? Mau diapa? Mau dipotong? Nggak mungkin. Mau dikasih orang? Kau lagi susah. Iya toh? Maka didik anak. Jangan didik ketika dia sudah sarjana. Repot dari kecil. Maka Nabi bilang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Itu kata Nabi. Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya yang membuat dia majusi, nasara dan kafir. Terserah. Seolah-olah Allah ingin berkata, saya kasih kau buku kosong Dasat. Silakan kau mau tulis apa. Mau kau tulis insinyur boleh. Mau kau tulis pemerintah boleh. Mau kau tulis pedagang boleh. Mau kau tulis ulama boleh. Tapi ingat semua yang kau tulis nanti saya tanya tanggung jawabmu. Kenapa kau tulis pemerintah? Kenapa kau tulis dokter? Kenapa kau tulis ulama? Maka ibu-ibu dari kecil ajar sholat. Lewat mi anak cucu. Sholat. Kalau tidak sholat jangan berharap. Mau lihat masa depannya ibu nanti, lihat anak di rumah. Kalau tidak pernah ibu lihat sholat, jangan terlalu merasa aman di kubur nanti. Ini penting sholat. Jadi ibu bapak dulu enak itu kalau subuh, sholat. Panggil anak pertama yang azan. Anak kedua yang iqamah. Bapaknya yang imam. Ibunya yang ceramah. Masya Allah. Itu kan. Ini bulan puasa. Bayangkan kalau begini rumah tangga. Masa Allah tidak kasih kaya orang begini? Coba lihat. Yang membuat kita miskin kan tidak seperti ini. Coba kalau anak pertamanya yang azan subuh. Anak keduanya yang iqamah. Bapaknya yang imam. Ibunya mimpin ceramah, nasihati anaknya. Sudah itu dia baca Yasin, baca Quran beberapa ayat. Masa Allah tidak bahagiakan rumah tangga begini? Apa alasannya Tuhan tidak kasih bahagia? Ini kita mau bahagia tapi sholat tidak pernah. Kita mau bahagia tidak pernah ingat Tuhan. Kita mau kaya tapi tidak pernah doa. Ini kan tidak masuk akal. Ini sholat pondasi. Sholat ini penting. Begitu pentingnya sehingga Nabi katakan tanda keislamanmu itu adalah sholat. Maknanya apa? Maknanya apa? Bu, kalau dia tidak sholat dia kafir. Karena dia penting maka harus dilakukan dalam keadaan apapun. Bagaimana seandainya tanda keislaman itu haji? Maka banyaklah anda Islam. Kenapa? Susah haji. Bagaimana kalau tanda keislaman adalah puasa? Nah banyak orang tidak bisa puasa. Tapi sholat apa alasanmu tidak bisa sholat? Tidak bisa kena air boleh tayamum. Tidak bisa berdiri boleh duduk. Tidak bisa duduk boleh baring. Tidak hafal boleh kau membaca. Boleh baca itu buku sambil pegang.
Enggak apa-apa ya Pak Ustadz. Nak ketawai ki cucu tak? Nak ketawai ki cucu. Iya nak, karena terlambat kau belajar, maka kau belajar ku nak. Jangan ku seperti nenek, ini aliran sesat. Masya Allah, baik Pak Ustadz. Terima kasih atas petuahnya. Kita akan berikan kesempatan untuk yang mau bertanya. Silakan angkat tangan. Yang di sebelah sini, Ibu. Berkaitan dengan tema kita hari ini, silakan. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Ustadz izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahmawati Majid. Saya mewakili Pondok Pesantren DDI Adaria Sulawesi Selatan. Yang ingin saya tanyakan, kalau tiba-tiba ada bencana Pak Ustadz, tapi kita dalam keadaan sholat. Ya. Nah, kita mendahulukan menyelamatkan diri daripada melanjutkan sholat. Nah, apakah sholat kita ini gugur Pak Ustadz? Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Tiba-tiba gempa bumi. Bu, boleh membatalkan sholat. Mengancam jiwa yang wajib bisa batal. Kalau mengancam jiwa. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada orang lari bawa parang. Wih. Boleh. Boleh. Ya, mati konyol kita kulah, mati syahid. Kau tikam saya, mati, bukan mati syahid, mati konyol. Ya Ibu ya. Kecuali yang memang membuat kita tidak bisa lari lagi. Misal lagi sholat, tak, tiba-tiba kita sujud, gempa, duk, tidak ada pemanasan, matinya mati syahid. Mati dalam keadaan beribadah. Bukan lain kalau ibu tunggu biar supaya saya mati. Bunuh diri namanya itu Bu. Ya, ya begitu. Jadi kalau dalam keadaan darurat, boleh misalnya ibu, banjir, makin lama makin tinggi. Sampai di lutut. Ibu berhenti dulu sholat, tinggalkan. Ya, berdosa tidak. Yang berdosa kalau tidak ada halangan, tidak ada tantangan, ibu jalan. Allahu Akbar. Masakan. Hangus. Lanjut lagi. Tidak boleh ya. Batal itu Bu, batal. Ya, boleh bergerak dalam sholat kalau meninggalkan tempat. Boleh, langkahnya tidak boleh lebih dari 3. Misalnya Ibu ya. Di sini tiba-tiba kita lihat ada bahaya. Ibu boleh pindah. 1, 2, 3. Malah Ibu misalnya di Masjid Haram kita lihat ya. Di sini kita tiba-tiba di sana ada kosong. Itu kan harus diisi tuh saf yang kosong. Maka Ibu boleh pindah jalan. Isi. Boleh. Yang penting jalannya tidak membelakangi kiblat. Kalau dia jalan begini, batal. Kenapa? Dia membelakangi kiblat. Ya Bu ya. You understand? Yes. Thank you very much. Jadi sholat ini adalah sesuatu yang penting. Dia bagian daripada rukun Islam. Maka maknanya ini wajib dilaksanakan dalam keadaan apapun, tidak boleh ditinggal. Kecuali belum balik, hilang ingatan atas gila, atau dalam keadaan terpaksa, dalam tekanan. Ya, kalau ada jamaah di sini merasa belum pernah haid, boleh tidak sholat. Atau ada jamaah di sini merasa hilang ingatan alias gila, boleh tidak sholat. Atau dia ditancam senjata kepalanya sama Belanda, kalau kau sholat saya tembak kepalamu, boleh tidak sholat dalam keadaan tertekan begitu. Ya, selain itu wajib sholat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Apapun wajib sholat semenjak dia balik sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sebab dari kita rajin dan tekun memelihara sholat.
Masya Allah, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustaz Dasat atas petuahnya. Insya Allah menjadi motivasi buat kita semua di bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan kita dan juga berbanyak ibadah, utamanya sholat kita agar semakin khusyuk. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir, yang di Parepare hati di jalan, kembali ke tempat ke rumah. Salam buat keluarga dan terima kasih sahabat Dasat dan pemirsa Metro TV. Insya Allah besok kita akan ketemu kembali tentunya di Gaspol Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.